Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah pertemuan 14 membahas tentang implementasi dan pemeliharaan. Semoga kalian sehat semua. Di pertemuan 14 ini kita belajar mengenai implementasi software yang sudah dibuat, yang sudah dirancang. Ini adalah proses pewujudan desain. Jadi kalau sudah dibuat semua, lalu kita praktekkan ke user apakah masih ada masalah atau tidak. Implementasi itu ada reuse. Reuse ini adalah penggunaan kembali, lalu configuration management, pengembangan manajemennya, konfigurasinya, lalu host target development. Ini adalah pengembangan pada satu komputer, sistem host, dan dijalankan pada komputer yang terpisah, sistem target. Jadi ada host, ada target. Reuse ini terbagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama abstrak. Abstrak ini adalah menggunakan kembali dalam pengetahuan dan desainnya atau interface. Jadi yang digunakan kembali adalah rancangan layarnya. Yang kedua ini tingkat objek. Tingkat objek ini menggunakan reuse objek dan library. Library ini maksudnya function-function, metode-metodenya daripada menulis kode sendiri. Atau kalian pernah coding, kalian kopas punya orang, itu namanya tingkat objek. Lalu tingkat komponen, kumpulan objek dan kelas objek, berarti ini menggunakan database-nya. Yang keempat adalah tingkat sistem. Tingkat sistem ini menggunakan keseluruhan dari sistem. Menambah atau memodifikasi kodenya juga boleh, atau menggunakan antarmuka sendiri. Keuntungannya apa sih dalam reuse atau menggunakan program orang? Yang pertama adalah lebih cepat. Yang kedua, pengembangannya lebih sedikit, biayanya lebih rendah. Otomatis ya, karena beberapa sudah dipakai atau beberapa sudah diciptakan, jadi kita tinggal menambah saja. Lalu juga lebih cepat karena sudah diuji dan dapat diandalkan. Biaya reuse ini yang pertama adalah biaya waktu, karena kita harus mencari yang mau di reuse, yang mana pasti kita akan mencari-cari di dalam sistem tersebut. Yang kedua, membeli softwarenya, membeli software atau mencari-cari mungkin di Bukalapak atau apa kalau kalian lagi TA ya, membeli yang sudah ada. Yang ketiga adalah adaptasi. Adaptasi ini adaptasi laptop atau komputer atau si usernya terhadap software tersebut. Yang keempat ini integrasi. Integrasi adalah mengintegrasikan elemen reuse software. Jadi elemen-elemen yaitu database, lalu software, lalu servernya itu harus diintegrasikan, apakah cocok atau tidak. Yang B ini manajemen konfigurasi, rekayasa sistem untuk menetapkan dan mempertahankan konsistensi dari kinerja produk. Jadi dikonfigurasi, di manajemen lagi, tetapi tidak mengubah bentuk asalnya. Ini adalah untuk mendukung proses integrasi, mengakses kode dan dokumen. Jadi ini hanya di manajemen saja, agar mungkin loadingnya lebih cepat, lalu waktu responnya juga lebih cepat. Yang pertama adalah version management. Version management ini adalah jadi mencari versi komponen PL. Software itu biasanya ada versi-versinya ya. Dipelajari versi mana yang lebih cepat, fasilitas apa saja. Yang kedua ini, berbagai versi ini mempunyai berbeda fasilitas. Yang kedua, integrasi sistem. Integrasi sistem ini sama tadi seperti versi, tapi ini mengintegrasikan setiap versi ini pasti kalau mau diinstal di salah satu laptop atau komputer pasti harus disesuaikan dengan spesifikasi filenya, spesifikasi komputernya. Yang ketiga ini pelacakan masalah. Jadi kalau ada user melaporkan bug dan masalah lain, lalu diperbaiki. Yang C, host target development, dan diperbaikan pada satu komputer, tapi diuji cobanya pada komputer lain atau mesin terpisah. Nah, ini bukan hanya perangkat keras saja, tapi perangkat lunaknya juga diuji coba seperti DBMS, lalu seperti softwarenya, dan lain-lain. Nah, ini agak lebih sulit karena dia harus bolak-balik ya.
Kalau ada error dia harus di komputer lain dan lalu diuji coba lagi di komputer lainnya, tidak satu komputer pengembangannya. Lalu platform host target development ini harus menyediakan berbagai alat. Yang pertama adalah kompilator. Kompilator ini sistem pengeditan. Jadi kalau di Java atau di mana itu pasti ada edit codingnya ya. Yang kedua ada debugnya. Di software Java, software pemrograman yang lain pasti ada debug. Kalau tidak ada bugnya itu tidak bisa diuji coba atau dipraktekkan. Yang ketiga edit grafis. Edit grafis ini untuk mengedit UML-nya atau diagram-diagram. Yang keempat intinya bisa diuji coba atau di running. Lalu dan yang kelima adalah mengatur kodenya. Jadi kode-kodenya apakah mau secara OP atau terstruktur itu bisa diatur. Itu kalau kita ingin memilih suatu bahasa pemrograman atau pengembangan software. Pertimbangannya adalah kalau kita ingin memilih suatu software atau perangkat lunak pastinya harus dilihat perangkat keras dan perangkat lunaknya apakah sudah sesuai atau belum. Contoh software Java itu ada yang 32 bit, ada yang 64 bit, itu beda-beda. Yang kedua ketersediaan persyaratan sistem persyaratan yang tadi ya, harus ada semua. Yang ini tadi kompilator, debug, grafis dan sebagainya. Lalu yang ketiga komunikasinya apakah lemot atau waktu responnya cepat atau lambat. Nah itu perlu difikirkan juga. Yang kedua pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan ini kalian sudah tahu kalau misalkan ada salah satu software yang digunakan, contoh softwarenya UAS atau UTS BSI, itu pasti ada pemeliharaan. Yang pertama adalah perbaikan program dan mungkin penambahan menu-menunya, contohnya di ruang mahasiswa, mungkin tampilannya juga berubah. Lalu yang kedua kesalahan-kesalahannya diperbaiki. Yang ketiga mungkin ada beberapa yang dihapus. Lalu kebutuhan usernya juga semakin bertambah sehingga interface-nya ditambah dan juga harus memenuhi kebutuhan user atau kebutuhan lingkungan yang berubah. Yang pertama ini perbaikan, kategorinya ada korektif. Korektif ini akibat adanya kesalahan, lalu adaptif penyesuaian, perfektif ini merubah kebutuhan sistem, dan preventif ini pencegahan. Apakah harus ada antivirus, backup, atau lain-lain. Ini detailnya. Lalu yang korektif, tadi korektif itu adalah apa tadi? Kesalahan ya. Jadi kalau ada user mengakses software tersebut lalu terjadi error, tim pemelihara mencoba memperbaiki masalah dengan segera. Karena kalau tidak segera akan terjadi kegagalan sistem. Itu adalah korektif. Yang B ini adaptif. Adaptif ini adalah kalau ada layanan baru, kalau ada software baru dan di BSI mungkin ada pembayaran secara virtual, itu baru, maka harus adaptif. Harus dari IT-nya, dari usernya harus beradaptasi lagi, dan mungkin kalau di perusahaan itu harus ada training karyawan. Lebih sulit daripada pengembangan sistem baru karena harus disesuaikan dan harus banyak yang disempurnakan. Karena ibaratnya kalau adaptif ini pengembangan sistem dari awal lagi. Yang ketiga perfektif. Perfektif ini perubahan operasional, jadi perubahan kebutuhan sistem. Kalau ada si user mungkin seperti di belanja online butuh barang-barang baru atau butuh menu baru, nah itu bisa ditambah untuk meningkatkan keandalan. Semakin banyak program berubah, semakin besar ketidakefisien. Iya betul, karena si user harus mempelajari lagi dan sulit dipertahankan. Dan kalau programnya itu yang baru terlalu rumit, maka user tidak akan memakai program tersebut lagi. Makanya dikatakan sulit dipertahankan. Lalu preventif. Preventif ini kalian bisa membuat antivirus atau backup atau juga menambah RAM, intinya untuk mencegah keeroran ya, mencegah sesuatu yang akan terjadi. Lalu pemeliharaan manajemen, tim pemeliharanya ada sistem administrator. Administrator ini bekerja di server kalau ada kerusakan. Sistem analis bekerja di mana sih? Kalau sistem analis adalah bekerja di
bagian-bagian keseluruhan, menemukan sumber masalah, menganalisa masalah. Lalu yang ketiga, programmer, kalau tadi sudah di server, sudah dianalisa masalah, ini adalah konsentrasi pada perangkat lunaknya, codingnya. Permintaan pemeliharaan, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, pengguna mengajukan permintaan pemeliharaan karena dia menemukan ada yang error dan perlu segera diperbaiki, contohnya seperti UTS dan UAS BSI ya kalau ada error. Yang kedua, komite peninjau sistem. Biasanya peninjau atau misalkan di BSI ini ada yang tidak bisa login ketika UAS atau UTS, maka komite peninjau sistem naik ke atas, pengawas UTS. Lalu dicari masalahnya. Kalau di perusahaan itu akan dihitung biayanya berapa, tergantung banyaknya form. Yang ketiga ini penyelesaian tugas. Penyelesaian tugas ini adalah administrator ini mengutus beberapa staf IT untuk menyelesaikan tugas dengan baik agar tidak terjadi error lagi. Yang keempat adalah user notification. User notification ini setiap user ada yang error selalu ada notifnya sehingga administrator dapat cepat tanggap. Karena kalau seperti UTS dan UAS itu waktu yang diberikan akan segera habis kalau tidak cepat tanggap. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.